Look up from your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. We could be dancing in the stars, we could be floating on the way. As long as I'm safely in your arms, and it don't really matter where we stay. Cause space makes me sad. Cause space makes me sad. Hey guys, welcome back to my channel. Seperti judul video kali ini, aku bakal sharing ke kalian gimana caranya aku bisa dapetin MacBook Air sendiri, dan kenapa MacBook Air juga masih worth it untuk dibeli. So basically aku masih pelajar, terus aku juga belum kerja. Belum kerja tuh maksudnya kayak kalau orang udah lulus kuliah terus kerja gitu loh, kayak belum ada title yang bener-bener oh lu kerja nih produktif kayak gitu. Nah aku belum. Jadi untuk kalian yang masih pelajar atau masih mahasiswa atau mungkin belum ada kegiatan yang bisa mendapatkan uang seperti itu, video ini cocok untuk kalian. Kita semua tahu kalau untuk mendapatkan uang pasti kita harus kerja, pasti kita harus usaha, pasti kita harus berdoa, dan pasti juga harus cari kesempatan. Ya itu semua bener lah ya. Cuma ada aspek yang beberapa orang lupa untuk diaplikasikan. Ayo kira-kira apa? Nah, yang lupa untuk kadang kita aplikasiin itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu maksudnya berbagi rezeki, berbagi apa yang kita punya, berbagi sesuatu yang kita ingin kasih ke orang lain. Sedekah tuh nggak harus didefinisiin sebagai hal yang besar atau hal yang kompleks. Yang penting intinya kita mau berbagi sama orang, entah barang, entah emang uang, entah jasa, apapun itu yang niatnya emang untuk membantu orang lain, dan pastinya ikhlas karena kita mau berbagi. Nah, ceritanya adalah, singkat aja ya, pokoknya beberapa bulan yang lalu aku itu tergerak untuk ngasih sedikit rezeki aku ke orang lain. Yang pertama emang aku ngelakuinnya dalam bentuk uang. Nggak tahu kenapa waktu itu emang lagi pengen aja sedekah, terus nggak ada hajat apa-apa, nggak lagi pengen sesuatu. Terus saat itu juga aku nggak bilang ke siapa-siapa, nggak cerita ke siapa-siapa. Cuma di video kali ini aku cerita karena aku udah dapat hasilnya. Dan menurut aku ini sesuatu yang kadang aku juga sendiri lupa. Jadi aku pengen share ke kalian, siapa tahu kalian juga lupa dan mau nerapin hal ini karena itu works for me. Waktu itu aku tuh sedekahnya selain diem-diem, aku juga niatin karena Allah. Aku juga baca bismillah. Aku kayak bilang ke diri sendiri, inget ya lu kayak gini untuk apa dan ke siapa gitu. Jangan sampai lu ngelakuin sesuatu yang lu nggak tahu itu untuk apa tujuannya, kayak gitu. Nah, kalian semua percaya nggak? Dengan sedekah kita nggak bakal miskin. Justru dengan kita memberi, kita mendapatkan lebih. Nah, kalau kamu masih ragu, lebih baik perbaiki dulu keyakinannya dan mantepin dulu apa itu sedekah, baru mulai action. Karena semakin kita percaya, semakin rezeki itu datang tanpa terduga-duga. That's what I did. Dan apa yang aku dapat, yang pertama nggak perhitungan juga, karena ketika kita memberi kita mendapatkan lebih, dan kalau kita ikhlas dibalikinnya tuh berkali-kali lipat. Intinya kayak gitu. Pokoknya kalau kita memberi ikhlas karena Allah tuh gak bakal ada kata rugi. Nah, setelah dari kejadian itu kayaknya cuma dalam beberapa bulan aku tiba-tiba banget di WhatsApp sama kenalan aku, dan dia minta tolong untuk ngelakuin satu project, apa ya bilangnya, pokoknya dia minta tolong aku untuk ngerjain sesuatu lah. Terus dia bilang ada vision juga untuk aku karena mau bantuin dia. Gak bisa dibilang kerja seutuhnya juga, cuma ya aku dapet hasilnya dari dia. Terus aku kayak masih berpikir gitu, kenapa dia minta ke aku, padahal dia orangnya hebat, pinter, dan koneksinya juga luas. Atau mungkin karena dia tiba-tiba inget sama aku atau gimana, kita nggak ada yang tahu ya, namanya rezeki. Terus hasilnya tuh wah, bisa untuk beli ini, dan masih speechless bahwa apa yang aku kasih itu ternyata lebih dari 10 kali lipat dapatnya. Nah, untuk kamu yang mau nerapin ini, jangan sampai kalian itu bener-bener kayak ngelakuin sesuatu karena kalian emang bener-bener pengen dapat doang nih, bukan karena kalian ikhlas. Rezeki orang masing-masing udah ditentuin dan berbeda-beda, tapi kita juga dilihat usahanya. Jadi berdasarkan apa yang kita lakukan dan keikhlasan yang kita punya, itu adalah apa yang kita dapat.
Nah, kenapa aku belinya MacBook Air 2017? Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan aku. Aku belum perlu device yang mewajibkan untuk punya storage lebih besar dan kapasitas yang lebih oke. Maksudnya aku juga masih bisa pakai yang ini untuk kegiatan aku sehari-hari. Dan karena masih dikategoriin pelajar, aku juga butuh hal-hal basic kayak ketik atau nulis email, segala macem, nugas. Dan aku juga ngedit vlog di sini di iMovie. Jadi menurut aku ini masih oke banget untuk dipakai. Terus aku tuh tipe orang yang kalau misalnya aku punya uang 50.000, aku itu bisa memaksimalkan dengan kalau misalnya aku bisa dapat barang A dengan harga 20.000 tapi kualitasnya tetap oke, nggak harus yang high banget, aku beli. Terus 30.000 nya lagi aku sesuai dengan kebutuhan aku yang lain, jadi lebih optimal di akunya. Untuk MacBook Air 2017 juga nge-update selalu untuk iOS terbaru. Ya intinya sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya butuh kapasitas yang lebih besar, kalian bisa pakai MacBook Pro. Cuma kalau masih kayak aku yang nggak terlalu ekstrim kegiatannya, kalian bisa pakai MacBook Air 2017. So that's it for today's video. Semoga bisa memberikan insight baru. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu. Kalau aku aja bisa, apalagi kalian. Jangan lupa support channel aku dengan klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Kira-kira ada nggak sih barang yang lagi kamu pengenin, dan siapa tahu ada yang aminin di bawah. Oke, that's it for today. Bye!